Magic Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 419. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Gali yang memarahi ibu gelandangan karena memeluk Wira. Ih, apaan sih Gali? Aneh banget, bukannya berterima kasih. Padahal Magic Fivers tahu kan kalau ibu itu adalah ibu kandungnya Gali. Tuh, sampai si ibu bilang anakku ke Gali. Adara yang lagi mau takut-takutin preman malah gagal. Tadinya Adara kira kalau dia bisa menggunakan kekuatannya dan menutupi dirinya menggunakan kain putih. Tapi ternyata kekuatannya nggak bisa digunain. Hampir aja Adara dimacem-macemin sama premannya. Tapi untung ada Al yang datang. Sampai Al ngomel-ngomel kan ke Adara yang katanya main ngelawan 2 preman. Aduh, lucunya ya. Tapi tiba-tiba Adara dapat kabar kalau misalnya Kinan meninggal Magic Fivers. Kenapa? Kau nangis? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinan. Kenapa dia? Kinan meninggal. Di lain sisi, Rasha lagi melatih jurusnya. Pastinya dong ditemani Naura. So sweet ya mereka. Tapi setelah mereka dapat kabar kalau misalkan Kinan meninggal, mereka langsung menuju rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, latihannya kita tunda dulu ya. Kita serang ke Kinan dulu aja. Yaudah. Di kediaman Praja, Sari khawatir dengan Praja yang belum pulang. Apalagi Gali juga ikutan pergi. Sari masuk ke kamar Gali karena Sari kesal dengan kondisi kamar Gali yang berantakan. Jadinya ada diberesin sama Sari. Tapi Sari malah ketemu berkas hasil ambil darahnya Gali. Ternyata Magic Fivers. Golongan darah Gali beda sendiri. Tiba-tiba Wira dibawa pulang sama Gali ke rumah. Gali bilang gak usah bilang siapa-siapa kalau misalnya Wira ditolongin sama ibu gelandangan. Aneh banget ya Gali. Padahal kan Wira udah ditolongin. Jadinya deh Sari datang. Sari kaget lihat kondisi Wira yang basah gitu. Bener kan? Gali gak biarin Wira cerita kalau misalnya Wira ditolongin sama ibu gelandangan. Anggota Magic 5 kecuali Irsyad, Al, Anggi, dan Hadi datang ketika Kinan sudah dimandikan. Mereka menguatkan Pak Deden dan Gibran. Aduh, Miss Magic sedih jadinya Magic Fivers. Gibran diminta untuk menyiapkan barang-barangnya untuk pemakaman. Gibran ditemani Rasha dan Naura untuk menyiapkan barang-barangnya. Pak Deden masih di rumah sakit ditemani oleh Anggi, Hadi, Adara, dan Al. Gibran yang sampai taman jadi makin sedih kan ngeliat surprise yang Pipit sama Irsyad siapin. Bukannya jawab apa-apa, Gibran langsung pergi kan. Jadi bikin Pipit sama Irsyad bingung. Akhirnya deh Naura dan Rasha yang ngasih tahu Irsyad. Ini sih kayaknya Irsyad dan Pipit sibuk ngurusin surprise-nya. Sampai-sampai nggak buka HP Magic Fivers. Nggak tak... Emang ada apa? Makanya, lihat broadcast message-nya Gibran. Apaan sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shit, ada apa? Kinan meninggal, Pit. Sedangkan di kediaman Praja, Wira cerita ke Sari kalau misalnya dia juga ditolong sama ibu gelandangan. Wira sama Sari yang di kamar tiba-tiba dengar suara Gali yang teriak-teriak. Gara-gara ibu gelandangan yang masuk ke rumah dan meluk Gali. Lagi-lagi ibunya bilang kalau misalnya Gali adalah anaknya. Gali membawa ibu itu keluar dari rumah. Apalagi omongan Gali yang benar-benar jahat sama ibu gelandangan. Katanya dia udah nyaman hidup jadi anak Praja dan gak mau hidup miskin. Gali gak tahu aja tuh kalau ada Sari yang dengar di belakangnya. Pas Gali tahu Sari dengar semuanya, jadi panik tuh Magic Fivers. Gali mohon-mohon sama Sari biar gak dikasih tahu ke Praja. Gali takut tuh untuk diusir. Apalagi kalau Praja tahu kalau Gali itu anak ibu gelandangan. Ternyata ada Praja yang marah karena Gali berlutut dengan Sari. Untung aja Sari masih baik buat gak bilang ke Praja dan gak tega kalau Gali diusir dari rumah. Anggota Magic 5, Pipit, dan Al benar-benar merasa sedih. Apalagi Gibran yang merasa kehilangan. Setelah Kinan dimakamkan, semuanya meninggalkan Gibran di sana. Gibran benar-benar kehilangan Magic Fivers. Miss Magic ikutan sedih. Di
Di lain sisi, Galih berterima kasih sama Sari yang udah nutupin sama Praja. Sari nggak tega sama Galih kalau misalnya diusir. Aduh, nggak heran kalau Galih itu bohong. Tuh, dia bohong sama Sari soal keberadaan anak kandung Sari. Jelas-jelas Galih tahu kalau Al itu anak kandung Sari dan Praja. Tapi dia takut disingkirkan kalau Sari dan Praja tahu Al anak kandungnya. Aduh, Galih. Kalau mama sampai tahu kalau Al itu putra kandung mereka yang sebenarnya, bisa-bisa aja langsung tersingkir. Kan mama tuh udah kenal deket banget sama Al. Feli tuh nggak tahu mah. Soalnya dulu sini Isi cuma bilang itu aja. Gibran yang masih di makam Kinan tiba-tiba mau hujan. Dia mencoba melindungi makam Kinan menggunakan terpal di dekat makamnya. Pas Gibran menggunakan kekuatannya malah nggak bisa. Jadinya makam Kinan jadi kehujanan deh Magic Fivers. Dan jadi buat Gibran ngerasa bersalah. Pakai itu aja deh. Hah? Kok bisa sih? Hujan. Astagfirullahaladzim. Ya, makamnya. Kin, minta maaf ya sama kamu, Kin. Setelah Adara diantar Al ke rumah, Adara mencoba kekuatannya. Karena dia penasaran kenapa kekuatannya tiba-tiba nggak bisa ya. Tapi pas dia coba, cuma bisa sandalnya aja yang nggak kelihatan. Dan bahkan di saat bersamaan, Irsyad dan Adara merasakan kepalanya sakit. Untung ada Naura dan Rasya yang nolongin Adara. Setelah hujannya reda, Gibran izin pulang ke Kinan. Di tengah jalan, Gibran ingin mencoba kekuatannya ke tukang gorengan. Yang awalnya berhasil, tiba-tiba malah nggak bertahan lama. Jangan-jangan ada pengaruh dari anggota Magic Five yang menyelamatkan Naura dan Rasya ya Magic Fivers? Gorengannya satu ya? Masih berhasil ternyata. Bayar dulu dong. Saya kan lagi dagang. Emangnya saya ini yayasan, ah? Bayar dulu. Kok nggak jadi hipnotis? Ada apa ini ya sama kekuatan gue? Masa benar-benar nggak berfungsi? Di kediaman Praja, Alina berusaha untuk membuatkan ramuan buat menguatkan otot Praja. Sedangkan Praja malah memikirkan siapa yang akan ditumbalkan. Tega banget ya Praja. Bahkan Alina yang anterin ramuannya buat Praja malah diusir. Dan lagi-lagi setelah Alina keluar, Praja masih memikirkan siapa yang akan ditumbalkannya. Kayaknya Alina deh yang menjadi tumbal selanjutnya Magic Fivers. Galih mendengar Praja yang memerintahkan anak buahnya untuk memancing Alina dan mengeksekusinya. Nah, kan Galih jadi bingung Galih harus apa. Hai Allah, kira-kira Galih pura-pura nggak tahu atau berbuat sesuatu ya Magic Fivers? Coba kalian komen. Kira-kira apa ya yang bakal Galih lakuin? Di kediaman Hadi, Naura membantu Adara untuk direbahkan ke tempat tidur. Pas banget, ada Irsyad yang baru datang dan terus pingsan. Bahkan Gibran juga yang baru datang terus pingsan. Naura dan Rasya jadi bingung kan Magic Fivers? Ini mereka kenapa ya? Aku juga nggak tahu nih. Kenapa nggak pingsan kayak gini? Tapi aku juga bingung deh mereka bertiga kenapa kayak gini. Tadi ada Ras, sekarang Gibran sama Irsyad juga. Aduh, Irsyad. Yaudah kita bawa ke kamar dulu aja ya. Pak Deden yang masih bersedih, dia membereskan barang-barang Kinan. Karena Pak Deden gak mau berlarut-larut dalam kesedihannya. Kemudian Pak Deden datang ke rumah Hadi untuk mengembalikan buku yang pernah Gibran pinjamkan. Hadi dan Anggi bilang kalau Gibran dan yang lain sedang sakit. Pas Pak Deden nengok Adara, Pak Deden kaget banget ada sosok putih di depan Adara. Pak Deden juga ngeliat hal yang sama pas dia nengok Gibran dan Irsyad. Dan tiba-tiba aja buku saktinya muncul dan terbuka. Menurut bukunya, ada 3 kekuatan yang udah diambil dan mereka sedang menuju maut. Mereka bingung. Akhirnya Rasya diajak Pak Deden untuk mengobrol berdua. Aduh, kasihan banget Magic Fivers. Baru aja Kinan meninggal, sekarang anggota Magic Five jadi kayak gini kondisinya.
Kak Deden bilang ke Rasya kalau misalnya mereka bukan sakit biasa, tapi mereka sakit karena mereka udah membuka cakra tenaga dalam mereka pas menyelamatkan Rasya dan Naura. Dan katanya mereka bisa aja sampai meninggal. Pastinya Rasya mau menyelamatkan saudara-saudaranya. Jadi Rasya harus mempelajari satu ilmunya lagi. Tapi Rasya nggak mau untuk merelakan Naura. Naura yang tiba-tiba teriak jadi buat Rasya panik. Padahal Naura lagi membantu Irsyad yang masih muntah-muntah. Aduh, sampai muntah-muntah gitu Magic Fivers. Adara dan Gibran juga jadi kebangun dan jadi ikutan muntah-muntah juga Magic Fivers. Adara dan Gibran bilang kalau mereka udah gak kuat. Aduh, kan jadi bikin Alif dan Naura takut sendiri. Bahkan Irsyad juga bilang ke Hadi dan Anggi kalau dia udah gak kuat. Irsyad juga gak mau dibawa ke dokter karena udah gak keburu katanya. Aduh, gimana ya Magic Fivers? Di lain sisi, Gali masih bingung harus melakukan apa Magic Fivers. Dan tiba-tiba cuacanya berubah menjadi drastis buruk. Alina dan Sari juga jadi punya perasaan yang gak enak. Sari juga melarang Gali untuk pergi dari rumah. Tapi Miss Magic yakin banget nih, Gali masih bingung tuh mau ngapain Magic Fivers. Naura dan Rasya masih mencari cara untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Aduh, Rasya tapi malah bilang kalau misalnya Rasya Naura harus pisah. Rasya harus melepaskan Naura yang menjadi kelemahan Rasya. Aduh, kok jadi gini ya Magic Fivers? Rasya mau cari cara lain biar mereka nggak pisah Magic Fivers. Naura tetap mau mereka pisah. Apalagi Irsyad, Gibran, dan Adara udah berkorban untuk menyelamatkan mereka Magic Fivers. Tapi Rasya bilang kalau misalnya dia tetap mencari cara biar gak pisah sama Naura. Aduh, kalau gini mah Miss Magic yang sedih nih Magic Fivers. Semoga Rasya bisa menemukan cara lain untuk menyelamatkan saudara-saudaranya Magic Fivers. Nah, buat Magic Fivers, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic!